Apakah ini kota Kadipaten Ayah? Tanya Jambu Nada sambil mengikuti Kamandanu yang memperlambat langkahnya. Benar Nada, kita akan mencari penginapan, sahut Kamandanu. Apakah kita tidak langsung mencari Uwak Dwipangga Ayah? Tanya Jambu Nada lagi. Tidak untuk sekarang Nada. Kita akan melihat apa yang dilakukan uwakmu di Kadipaten ini. Setelah beberapa saat mereka pun sampai di sebuah penginapan. Walaupun pelayan itu merasa janggal melihat orang memesan bilik untuk menginap ketika matahari telah timbul, namun tak ingin pelayan itu bertanya. Yang penting orang itu membayar penginapan yang akan dipakai. Jambu Nada tidaklah merasa lelah. Namun dia hanya menurut ketika Kamandanu menyuruh dirinya untuk berbaring di amben. Jambu Nada nampak membolak-balikan tubuhnya di amben itu seakan menggelisahkan sesuatu. Kau tak ingin mencoba untuk tidur barang sejenak Nada? Tanya Kamandanu dengan suara lirih. Kenapa kita memakai cara itu Ayah? Tanya Jambu Nada tanpa menjawab pertanyaan ayahnya. Orang tua itu menghela nafasnya, kemudian tersenyum memandang anaknya. Nada, kau tak usah mengkhawatirkannya. Yakinlah dia akan baik-baik saja. Bukankah dia telah memiliki ilmu kanuragan yang akan sulit mencari tandingannya? Sahut Kamandanu pelan. Berarti kita tak akan ke kota raja Ayah? Tanya Jambu Nada sambil memandang wajah ayahnya. Yah begitulah, kita tak bisa memaksakan kehendak kita pada orang lain Nada. Dia pun berhak mempunyai pilihan. Yang penting kita sudah mengingatkannya. Mudah-mudahan apa yang dipilihnya adalah pilihan yang terbaik. Apapun yang terjadi nanti adalah Widi dari Hyang Widi. Kita telah berusaha dan kita serahkan semuanya pada Hyang Widi. Kalau kita membawanya ke kota raja dengan perasaannya yang belumlah tenang akan dapat menyiksa perasaannya. Tentunya kau pun tak ingin menyiksa perasaannya, sahut Kamandanu kembali tersenyum memandang putranya yang semakin meranjak dewasa. Jambu Nada nampak menganggukkan kepalanya. Apakah suatu saat aku boleh mengunjunginya Ayah? Kata Jambu Nada kemudian duduk di tepi amben. Tentu Nada, tapi tidak dalam beberapa purnama ke depan. Ada hal yang penting yang harus kita lihat. Tanah ini berada dalam bahaya besar. Kita sebagai rakyat harus membantu negeri kita yang berada dalam masalah. Kalau bukan kita siapa lagi? Tapi Ayah, bukankah di sana juga banyak terdapat perekrutan prajurit? Ayah belum yakin kalau di sana adalah pusatnya Nada. Kita harus membayangi uwakmu. Mungkin kita akan mendapat beberapa keterangan setelah melihat apa saja yang dilakukannya. Tapi kita harus berhati-hati. Di antaranya terdapat orang-orang yang sulit diukur baik ilmu kanuragan maupun cara berpikir mereka. Sudahlah Nada, cobalah untuk beristirahat sejenak. Perjalanan dari pantai ke tempat ini lumayan menguras tenaga, kata Kamandanu kemudian memejamkan matanya. Jambu Nada tidak ingin bertanya lagi ketika melihat ayahnya telah memejamkan mata. Perlahan pemuda itu merebahkan tubuhnya, namun pikirannya melayang ke seorang gadis nun jauh di pantai. Kabut mulai turun menyelimuti kota Kadipaten. Jalan-jalan telah mulai sepi ketika seorang berjubah hitam yang tak lain Arya Dwipangga memacu kudanya dengan sangat cepat. Di belakangnya beberapa orang dengan pakaian prajurit juga melecuti kuda mereka agar dapat mengejar orang berjubah hitam. Setelah beberapa saat mengitari kota Kadipaten, orang berjubah hitam turun dari kudanya dan memasuki sebuah bangunan yang cukup besar. Di antaranya terdapat banyak barak-barak prajurit. Sudah lama Paman meninggalkan Kadipaten. Bagaimana dengan tugas-tugas Paman? Kata Temenggung Jasa Wiret yang duduk bersama orang tua bongkok berpakaian corak merah. Benar anak Mas Tumenggung, sahut Arya Dwipangga. Paman sudah mendapatkan beberapa padepokan di daerah Kediri, Tumapel, juga di beberapa daerah di Mataram, sahut Dwipangga sambil membetulkan rambut memutihnya yang tergerai. Bagus Paman, terus apa saja yang Paman lakukan dengan padepokan-padepokan itu? Tanya Temenggung Jasa Wiret lagi sambil tersenyum memandang orang tua itu yang sebenarnya adalah muridnya. Paman menyerahkan pada murid-murid Paman, Ki Ponco dan Pragolopati. Mereka akan memulai membuat prahara di bumi Majapahit ini, termasuk mencari beberapa gadis cantik yang siap dipersembahkan pada guru sepuh, kata Arya Dwipangga sambil tersenyum pada orang tua bongkok. Bagus,
Dengan demikian rakyat Majapahit akan mulai tidak nyaman di bawah pemerintahan Ratu Tribhuwana. Kita menunggu 12 purnama ke depan untuk menggempur ibu kota. Saatnya sudah dekat, kata Jasawiret dengan mata yang disipitkan. Sesaat di ruangan itu hening, mereka seperti berbicara pada diri sendiri. Ruangan yang besar itu berbentuk melingkar, dengan beberapa tiang-tiang penyangganya. Di sepanjang dinding-dinding ruangan itu terdapat banyak senjata yang menggantung maupun disandarkan. Guru, bagaimana dengan pasukan yang berada di pantai? Apakah nanti tidak akan merepotkan kita? Tanya Jasawiret pada orang tua bongkok. Orang tua bongkok kemudian berdiri dan menenteng tangan di belakang tubuhnya. Sudah aku katakan, mereka berada di bawah penguasaanku. Mertaka yang menjadi anak angkatku itu tak akan berani menentang kata-kataku, apalagi adipati yang hanya menjadi lembu dari Mertaka. Orang tua yang nampak dihormati Jasawiret dan Arya Dwi Pangga itu memandang keduanya dengan tatapan yang tajam. Beberapa hari yang lalu aku bertemu dengan Layang Samba. Anak muda itu bekerja cukup baik. Selain menempatkan orang-orangnya di pasukan pantai itu, dia telah menancapkan pengaruhnya pada seseorang temenggung yang bernama Jala Tingkir, dan temenggung itu akan bekerja untuk kita. Tapi kita harus bergerak dengan hati-hati. Orang yang bernama Gajah Mada ternyata orang yang cerdik. Sepertinya dia mulai mencurigai apa yang dilakukan Layang Samba. Karena itu kita harus mewaspadainya. Kemudian orang bongkok itu memandang Arya Dwi Pangga. Dwi Pangga, bagaimana dengan adik kandungmu itu? Apakah dia sudah dapat kau tarik di sini? Tanyanya. Aku seperti kehilangan jejaknya, guru sepuh. Setelah dia mengunjungi putriku di kota raja, aku tak tahu keberadaannya. Mungkin dia masih mencari putri Lata Manjari, sahut Dwi Pangga. Kenapa dia mencari gadis itu, paman? Tanya Jasawiret. Ini semua kebodohan Layang Samba. Dia bermaksud menyingkirkan anak itu dari kota raja sehingga anak dari Ki Kamandanu lah yang dituduh melarikan gadis itu. Yang aku khawatirkan posisi Layang Samba di kota raja akan semakin sulit. Terbukti sudah jarang dia mendapatkan tugas penting dari orang yang bernama Gajah Mada. Orang tua bongkoklah yang menjawab. Setelah beberapa saat mereka berbicara, Arya Dwi Pangga kembali keluar dari kediaman temenggung Jasawiret, gurunya sekaligus junjungannya. Arya Dwi Pangga merasa berhutang budi dengan apa yang dilakukan Jasawiret padanya. Puluhan tahun yang lalu ketika dia kembali ke jalanan setelah Meisin meninggal, kembali terlunta dengan mata yang tak sedikit pun melihat bagaimana terangnya siang. Yang dia lihat hanya dunia gelap tanpa bintang. Pada saat itulah dia bertemu dengan seorang pemuda yang diketahuinya seorang prajurit berpangkat lurah di Kadipaten Sadeng. Yang kemudian dia tahu pula bahwa ternyata pemuda itu mempunyai niat untuk mencari orang yang bernama Kamandanu. Bertahun-tahun Arya Dwi Pangga mengikuti orang yang bernama Jasawiret, bukan hanya jabatan yang diberikan, namun sebuah anugerah yang tak pernah diperkirakannya. Mata yang selama ini hanya melihat kegelapan, telah didapatinya kembali, dengan dibantu orang tua bongkok, telah membuka tubuhnya dari cengkraman ajian rajut busana yang telah memusnahkan tenaga murninya serta membuatnya buta. Arya Dwi Pangga terkejut sewaktu menyadari ketika matahari menapaki puncaknya dia mendapatkan dirinya melihat cahaya keputihan sebuah warna yang sudah lama tak pernah dilihatnya. Sangat silau bahkan terasa sangat menyakitkan saraf matanya. Dia hanya diperintahkan duduk sambil menghadap ke arah matahari selama 100 hari dan hanya meminum air yang berada di akar sebuah pohon. Arya Dwi Pangga tak tahu persis apa yang menyebabkannya bisa kembali melihat, apakah karena air pohon itu atau sinar matahari. Tidak ada kejelasan baginya. Entah karena apa baik Jasawiret maupun orang tua bongkok tidak mau mengatakan apa sebabnya. Mungkin tidak ingin dirinya tahu ilmu jenis apa atau hal lainnya. Tapi satu hal yang disyukurinya bahwa pada kenyataannya dia telah mampu melihat dan kembali mampu menguasai ajian Kidung Pamungkas. Dengan bimbingan orang yang lebih muda darinya itu, bahkan Arya Dwi Pangga mampu menguasai ajian Komala Agni milik orang tua bongkok. Setelah beberapa tahun berlatih di bawah bimbingan Jasawiret. Kemudian Arya Dwi Pangga dibawa ke kota Kadipaten. Tepat pada saat wisuda Jasawiret menjadi temenggung di Kadipaten Sadeng. Yang Arya Dwi Pangga pun tak tahu entah jasa apa yang membuatnya menjadi seorang temenggung, membawahi ribuan prajurit di Kadipaten Sadeng.
Malam mendekati ujungnya ketika Arya Dwi Pangga melepaskan pelukannya dari seorang gadis yang cukup cantik tergolek lelap dalam kain yang menutupi tubuhnya. Bertahun-tahun sudah Arya Dwi Pangga menggunakan kecantikan gadis untuk mempermudah dirinya. Walaupun wujud tetap menunjukkan umur yang telah menua, namun tenaga murninya berlipat-lipat melebihi ketika dirinya masih muda. Setelah membersihkan diri, lelaki tua itu memerintahkan seorang prajurit untuk mengambil kudanya, dan berikutnya tubuh anak tertua dari Empu Henggareksa itu telah terguncang di atas kuda yang berwarna tanah. Kuda itu terus melaju menuju tapal batas kota Sadeng. Di sana dua orang tersenyum seperti menunggu kehadirannya. Arya Dwi Pangga tak menyadari dua orang itu terus mengikutinya dari atas pohon-pohon yang menjulang tinggi. Entah apa sebabnya, dia tidak mendengarkan desiran angin orang yang mengikutinya itu, padahal dia telah menguasai Aji Sabta Pangrungu walaupun belumlah sesempurna Jasa Wiret dan orang tua bongkok. Setelah hampir seharian terguncang di atas kudanya, Arya Dwi Pangga memasuki sebuah hutan yang cukup lebat. Rupanya di sana terdapat sebuah padepokan yang cukup besar. Terlihat para murid yang berlatih dibimbing seseorang yang setengah baya. "Oh, Tuan Dwi Pangga rupanya. Apakah Tuan mencari Kakang Kerling Seta?" tanya orang itu. "Benar Suta. Apakah Kerling Seta berada di padepokan?" tanya Dwi Pangga dengan senyuman ramah. Orang itu nampak berpikir sejenak, kemudian melangkah mendekati Dwi Pangga yang telah turun dari kudanya. "Sepertinya, dari senja Kakang Kerling Seta belumlah kembali. Menurut ayah, Kakang Kerling Seta sedang mengunjungi Kakang Mertaka di Pancura Agni," sahut orang yang bernama Suta itu. "Apakah Ki Resi Rengga berada di padepokan?" tanya Dwi Pangga setelah meluruskan keningnya yang sebelumnya nampak mengerut. "Mohon maaf Tuan Dwi Pangga, ayah berada di Pamujan. Jika Tuan Dwi Pangga sangat berkepentingan, mohon untuk menunggu di padepokan sampai tengah malam nanti," sahut Suta sambil membenarkan ikat kepalanya. Arya Dwi Pangga nampak terdiam. Matanya menatap murid-murid padepokan yang sedang berlatih. Saat berikutnya ayah dari mendiang Panji Ketawang itu menarik nafas panjang kemudian dihembuskan pelan. "Baiklah Suta. Sebenarnya aku berkepentingan dengan Kerling Seta yang kebetulan tidak berada di padepokan ini. Sepertinya kau pun sedang melakukan latihan, dan Ki Resi juga berada di Pamujan. Jadi tak elok kalau saya mengganggu kesibukan kau dan Ki Resi," katanya sambil tersenyum ramah. "Ah, aku tidak sedang sibuk Tuan. Hanya sedikit memberikan pengarahan. Marilah kita masuk ke pondok," tawar Ki Suta dengan ramah. "Terima kasih Suta. Lain kali aku akan singgah lagi," sambil menikmati wedang jahe yang nikmat buatan istrimu. "Nah aku pamit Suta. Sampaikan salamku buat ayahmu Ki Resi Rengga," kata bekas suami mendiang Nyai Ratih itu kemudian meloncat ke atas punggung kuda yang nampak kokoh dan kuat. "Apakah Tuan akan ke Pancura Agni?" tanya Ki Suta. Arya Dwi Pangga mengangguk ramah. "Sepertinya demikian Suta," katanya. Kemudian lelaki tua itu mulai menepuk punggung kudanya dan meninggalkan Ki Suta yang hanya diam memandang tubuh lelaki berjubah hitam itu menghilang di tikungan jalan utama padepokan Sekar Wangi itu. Kuda lelaki tua yang berjubah hitam itu terus melaju ke arah timur. Arya Dwi Pangga telah mengenal dengan sangat cermat setiap sudut hutan alas larang, sehingga tidak ada kesulitan baginya melewati beberapa jalan sempit yang menyusur ke arah timur. Menjelang matahari mencapai puncak, kudanya telah memasuki pelataran sebuah padepokan yang sangat megah. Bangunan-bangunannya sangat besar, apalagi pondok utama dari padepokan itu. Bangunan yang rapi berjeret mengitari tanah yang berbukit-bukit. Setiap jalannya terdapat beberapa gardu yang tentunya berisi murid-murid yang menjaga jalanan padepokan itu. Dari pondok yang paling besar nampak dua orang yang sudah cukup umur keluar dari regol pondok utama menyambut kedatangan orang kepercayaan Temenggung Jasa Wiret itu dengan senyuman ramah. "Selamat datang Paman Dwi Pangga," kata seseorang berpakaian hitam-hitam dengan ikat kepala merah. Arya Dwi Pangga segera turun dari kudanya dan memberikan tali kekang kudanya yang segera diterima seseorang cantrik di pondok utama itu. "Terima kasih anak Mas Mertaka," sahut Arya Dwi Pangga sambil tersenyum kemudian memandang lelaki yang juga sudah cukup umur dengan jubah putih berikat kepala merah loreng.
tadi aku singgah sebentar ke Sekarwangi, tapi kata Suta kau berada di sini Seta. Iya Tuan Dwi Pangga, dari senja semalam aku memang meninggalkan padepokan untuk menemui Tuan Mertaka, sahutnya dengan ramah. Marilah kita masuk. Tadi murid-muridku memetik beberapa kelapa muda. Tentunya di terik panas seperti ini akan membuat lega kerongkongan paman yang sepanjang hari duduk di atas punggung kuda. Selaki Mertaka mempersilakan Arya Dwi Pangga memasuki pondok utama. Ketiga orang yang sudah tidak muda lagi itu kalau tidak disebut sudah cukup tua melangkahkan kaki menuju pondok utama. Sambil menerima salam beberapa murid-murid yang menunduk hormat, mereka mulai memasuki ruang dalam yang sangat besar. Di ruangan itu terdapat beberapa batu duduk yang berbentuk pipih namun sangat empuk diduduki karena dialasi kulit harimau yang tebal. Di ruangan itu juga terdapat tiang-tiang penyangga yang besar, mungkin bisa dijadikan sandaran ketika sedang dilakukan pertemuan di ruangan itu. Beberapa wanita yang masih muda mulai menuangkan kelapa muda dalam cawan yang terbuat dari tempurung diukir dengan sangat indah oleh orang yang ahli pastinya. Sambil saling sapa mereka mulai menikmati air kelapa muda dan isinya dengan lahap, terlebih-lebih Arya Dwi Pangga yang telah haus semenjak tadi. Sungguh lezat kelapa mudamu ini anak mas, selain hausku hilang perutku pun menjadi kenyang, kata Dwi Pangga yang telah menunggak tempurung hingga kosong. Ki Mertaka tertawa lepas bersama Ki Kerling Seta mendengar suara yang keluar setelah Arya Dwi Pangga berbicara. Orang tua itu rupanya telah bersendawa. Apakah ayahku berada di Kadipaten Paman? Tanya Ki Mertaka setelah mereka puas tertawa. Tadi malam ketika aku menemui Gusti Temenggung Jasawiret, guru sepuh berada di sana. Tapi aku tidak tahu lagi kalau sekarang, karena aku kesini tentu tidak dengan meminta izin lagi pada guru sepuh, jawab Arya Dwi Pangga. Sebenarnya aku semalam ingin menunggu Tuan Dwi Pangga di padepokanku, tapi aku rasa Tuan akan langsung dari Kadipaten ke sini. Selaki Kerling Seta, Arya Dwi Pangga tersenyum sambil membenarkan letak duduknya melihat ke arah luar. Namun pandangannya terhenti ketika melihat seorang gadis yang duduk-duduk di bale-bale bersama wanita yang dikenalnya istri dari Ki Mertaka. Aku sengaja ke padepokan kau dulu Kerling Seta. Sebenarnya aku juga ingin menemui ayahmu, Ki Resi, tapi karena kau sudah berada di sini, lagian ayahmu berada di Pamujan, sahut Dwi Pangga dengan mata tak lepas memandang gadis itu. Apakah paman bertanya-tanya kenapa Gusti Putri aku bawa ke padepokan? Tanya Ki Mertaka yang mengerti melihat Dwi Pangga memandang gadis yang duduk di bale-bale dengan dahi yang mengerut. Dwi Pangga hanya memandang Ki Mertaka dengan sorotan mata yang menginginkan jawaban dari pertanyaan Ki Mertaka. Aku sengaja membawanya ke sini paman. Aku ingin mengenalkan padepokan ini pada Gusti Putri, kata Ki Mertaka menjelaskan alasannya. Sambil mengangguk Arya Dwi Pangga tersenyum, pantas saja aku tidak melihat gadis-gadis yang sering berkeliaran di padepokan ini. Hanya wanita-wanita pelayan bekas anak mas saja yang aku lihat, kata Dwi Pangga setengah berbisik. Ki Mertaka dan Ki Kerling Seta tersenyum mendengar apa yang dikatakan Dwi Pangga. Itu hanya menjadi rahasia umum kita paman. Tak baik kalau Gusti Putri mengetahuinya, kata Ki Mertaka masih dengan senyumannya. Aku mengerti anak mas, sahut Dwi Pangga cepat, dan ketiga orang itu pun tertawa dengan tubuh yang terguncang-guncang. Adi Seta pun ketagihan paman, padahal kepentingan kita bukan hanya untuk kepuasan semata, kata Ki Mertaka di sela tawanya. Ah, tapi Tuan Mertaka pun menikmatinya pula, sahut Ki Kerling Seta. Kembali ketiga orang tua-tua itu tertawa puas. Baiklah, aku akan mengatakan hasil tugas yang selama ini aku dapatkan dari Gusti Temenggung dan Guru Sepuh, kata Dwi Pangga ketika mereka telah menghentikan tawa yang membuat sedikit gaduh ruang dalam itu. Ki Mertaka dan Ki Seta hanya terdiam menunggu kata-kata yang akan diucapkan Dwi Pangga. Di Singhasari dan Kediri aku telah mendapatkan beberapa padepokan yang cukup berpengaruh di sana. Sekarang Ki Ponco dan Pragolopati berada di sana untuk memulai tugas-tugas mereka. Ki Ponco di Kediri dan Pragolopati di Singhasri, kata Dwi Pangga memulai apa yang ingin dikatakannya. Tapi ada sedikit masalah yang kami dapatkan. Ternyata orang-orang padepokan yang dulu menjadi padepokan Ki Ponco dan Pragolopati melakukan gangguan-gangguan dengan kegiatan kami.
Mereka dipimpin oleh seseorang. Sulitnya adalah orang-orang itu tak diketahui di mana mereka bermarkas. Aku hanya bertemu sekali dengan mereka, tapi kami belum sempat saling menyapa karena mereka telah pergi yang sebelumnya telah menggagalkan beberapa kegiatan kami. Untuk sementara waktuku akan lebih banyak tersita di Kediri dan Singhasari, dan aku minta Kerling Seta mau membantuku membereskan orang-orang itu, kata Dwi Pangga pelan kemudian memandang Ki Kerling Seta. Wajah Ki Mertaka dan Kerling Seta nampak berkerut mendengarkan apa yang dituturkan Dwi Pangga, sambil memainkan kumis yang mulai memutih menghiasi wajah tua mereka. Sementara itu dari balai-balai seorang gadis cantik yang tak lain Lata Manjari tiba-tiba wajahnya terlihat menegang. Pada awalnya dia hanya mencoba menerapkan Aji Sabta Pangurungu yang telah diajarkan orang aneh di tepi pantai. Namun lamar-lamar dia mendengar apa yang dikatakan ketiga orang tua-tua termasuk Ki Mertaka. Aji Sabta Pangurungunya segera buyar setelah Nyai Tantina menegur Lata Manjari yang tidak menjawab apa yang dikatakannya. Lata Manjari nampak bingung. Dia tahu tidak akan bisa menerapkan aji itu ketika dia harus sambil berbicara. Namun sedikit pembicaraan di ruangan dalam telah menggelitik hati putri cantik itu untuk mengetahuinya lebih banyak. Pada akhirnya gadis cantik itu hanya menelan air liur mengguratkan rasa kekecewaannya. Apa yang dilakukan orang itu di sana? Kenapa ada gangguan? Gangguan seperti apa? Tugas yang bagaimana dari Paman Wiret? Sungguh membingungkanku. Benar apa yang dikatakan orang aneh? Kakang Jambunada, aku tak boleh dikuasai siapapun. Aku harus menjadi diriku sendiri, membatin gadis itu. Lata Manjari hanya terdiam dan tersenyum ketika orang yang paling tua bersama sahabat pamannya, Ki Mertaka, meninggalkan padepokan itu. Lata Manjari melihat sedikit keanehan dari senyuman orang yang paling tua itu padanya. Namun gadis itu mencoba bersikap biasa saja. Dia tahu bahwa orang-orang itu hanya orang-orang yang menjalankan tugas dari Adipati. Sementara itu Arya Dwi Pangga telah meninggalkan Ki Kerling Seta yang ternyata singgah di padepokannya Sekarwangi. Mereka telah berjanji akan bertemu di daerah Singhasari. Orang tua itu segera meninggalkan hutan alas larang menuju ke arah barat. Seperti tak mengenal lelah orang tua itu bergerak cepat, kini tak lagi dia menggunakan kudanya. Dia merasa akan lebih cepat mempergunakan ilmu peringan tubuh miliknya. Dengan ilmu peringan tubuhnya perjalanan yang berjarak 3 hari bisa ditempuh hanya sehari atau kurang dari sehari. Arya Dwi Pangga sengaja tidak melewati tempat-tempat yang menarik, dia lebih memilih melewati tepi hutan atau jalan yang jarang dilewati orang-orang. Semilir angin malam membelai tubuh tua Arya Dwi Pangga. Setelah membersihkan wajahnya di pancuran yang cukup deras, kembali kakinya melangkah mendekati sebuah bangunan sederhana di sebuah bukit yang nampak gersang. Banyak pohon-pohon yang meranggas, dengan tanah yang terasa mengeras. Padahal sekarang bukanlah musim kemarau, bahkan hujan baru selesai turun. Masih ada bekas-bekas rumput yang basah menandakan hujan baru selesai turun. Seseorang nampak tersenyum memandang Arya Dwi Pangga dari tempat yang cukup jauh. Setelah merasa tidak ada yang perlu dilihat, tubuhnya melayang turun dari ranggas yang tidak berdaun. Kakinya segera menjejak tanah yang merekah, namun di antara celahnya terdapat air yang menggenang. Tidak ada bekas pada tanah itu saat tubuhnya turun dari tempat yang tinggi. Padahal dilihat dari bentuk tubuhnya gemuk, malahan bisa disebut gendut sekali dengan perut yang membusung ke depan. Orang itu terlihat menyeringai saat sebuah sentuhan mengenyut perutnya yang membusung. Tangannya menggaruk kepalanya yang sebenarnya tidak gatal. Kerutan di dahinya semakin mengerutkan kulit-kulitnya yang telah mengerut. Sebenarnya tanpa dikerutkan dahinya sudah terlihat berlipat. Belumlah dia sempat untuk kembali menggaruk kepala yang tidak gatal kedua kalinya. Kini belakangnya yang terasa ditumbuk, orang gendut itu menggeram kemudian mengumpat sekenanya. Tak ada suara, kembali wajah bulatnya menggeram saat tubuhnya tiba-tiba terjengkang ke tanah dengan wajah mencium tanah yang basah. Terdengar suara tawanya yang mengeras, bahkan terasa sedikit menyesakan dada orang gemuk itu. "Siapa kau?" tanyanya dengan suara keras. "Aneh kau bertanya seperti itu, bukankah sedari pancuran kau mengikutiku?" sahut orang yang tertawa, ternyata Arya Dwi Pangga. Orang gendut menampak wajah bingungnya.
Kembali menggaruk kepalanya yang dihiasi rambut putihnya. Setelah itu dia terkekeh hingga tubuhnya bergoncang. "Hei, kenapa kau tertawa? Bukankah aku tidak sedang melucu?" tanya Arya Dwi Pangga yang berbalik heran melihat sikap orang gemuk di depannya. "Maafkan aku anak Mas Dwi Pangga. Sebenarnya aku hanya ingin mencuci kaki di pancuran itu, tapi aku tidak enak harus mengganggumu," sahut orang gendut itu sambil tertawa. Wajah Arya Dwi Pangga nampak mengerut. Dai mencoba menerka orang di depannya itu, tapi tidak ada satupun orang yang dikenal seperti orang gemuk itu. "Kau mengenalku? Siapa kau?" kata Dwi Pangga mencoba mencari jawaban dari keheranannya. Orang gendut itu tidak menjawab, malahan duduk di atas tanah basah sambil mengelap wajahnya yang sedikit kotor terkena tanah basah.